Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali untuk bersama-sama beribadah, di mana kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10 dengan judul Ingatlah, Janganlah Lupa. Dan hari ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin, yaitu dengan judul Sehubungan dengan Hari-hari yang telah berlalu, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Happy Butar-Butar. Dan nanti kita juga akan mengadakan diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, Bapak Ibu boleh tulis di ruang chat bagi yang mengikuti melalui Zoom meeting, dan boleh tulis di ruang komentar bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Facebook. Baik, untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini, kita akan awali pertemuan kita dengan sebuah lagu pujian. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah pada siang hari ini, di mana kami akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat pada hari Senin ini, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Happy Butar-Butar. Biarlah urapan dari sorga boleh menjadi bagiannya, agar firman ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi berkat, kami boleh mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan, biarlah ini semua boleh berjalan dengan baik. Dan demikian juga kami berdoa untuk masing-masing kami yang hadir pada siang hari ini. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian bagi masing-masing kami. Kami menserahkan ibadah kami pada siang hari dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, sebelum Pendeta Butar-Butar akan membahas pelajaran suka sahabat kita, di mana pada hari ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10 di hari Senin, yaitu dengan sehubungan dengan hari-hari yang telah berlalu. Hamba Tuhan, Pendeta Happy Butar-Butar adalah gembala jemaat di Cakung. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku tak pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku tak pergi. I hear the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' name, because I am His child, I will go. Ya, silakan Pendeta Butar-Butar. Baik, salam Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat yang kami kasihi dan rekan-rekan pendeta, Pendeta Hursina dan Pendeta Siringoringo. Mungkin teman yang lain masih belum gabung, sebentar kita harapkan mereka bergabung. Baik, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan berkatnya pimpinannya yang sudah kita terima hingga pada siang hari ini. Atas rahmat dan izinnya kita boleh bersekutu dalam belajar firman Tuhan dan berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya yang akan kita pelajari, dan Tuhan mendengar doa-doa kita, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, saudara-saudaraku, judulnya adalah pelajaran ke-10 ini, ingatlah jangan lupa. Seperti dua kali makna ini ya, dua atau diulang. Ingatlah sebenarnya jangan lupa. Itu adalah pengertian yang sinonimnya ya. Ingatlah. Remember. Don't forget. Jadi kalau seseorang bertemu, ingat ya, itu sama dengan jangan lupa ya. Itu sama. Nah, saudara-saudara, ini karena pentingnya akan pesan ini, makanya penulis pelajaran sekolah sahabat ini membuat judul Ingatlah dan jangan lupa. Nah, saudara-saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan remember, do not forget. Ya. Do not atau don't forget. Baik, saudara-saudara, apa yang kita dapatkan dalam pelajaran kita minggu ini, khususnya hari Senin. Ayat hafalan, Ulangan 9 ayat 7, ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Saudaraku, kesan di ayat hafalan ini adalah suatu kegagalan daripada engkau yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel. Mereka membuat Tuhan Allah mereka gusar di padang gurun.
sejak mereka keluar dari Mesir sampai di tempat mereka berada. Ketika pesan ini disampaikan oleh Musa, mereka selalu menentang Tuhan. Baik saudara-saudara, saya sedikit singgung mengenai pelajaran hari Minggu. Ingatlah pelangi. Nah saudara-saudaraku, kembali kata ingat ini diulangi. Ingat dalam bahasa Yunani dikatakan temamai. Timamai. Artinya saudaraku, itu harus berada di pikiran supaya tidak lupa. Timbul kembali di pikiran. Sadar dan si uman itu tidak lupa. Ingat itu berarti kalau tidak sadar tidak mungkin mengingat. Kemudian menaruh perhatian, memikirkan akan hal itu. Dan juga hati-hati atau berwas-was. Ini adalah amaran. Kemudian mempertimbangkannya. Artinya dipikirkan dan disimak. Nah, pelangi adalah satu tanda yang Tuhan berikan agar bangsa Israel atau umat Tuhan, bukan bangsa Israel ya, umat Tuhan khususnya di zamanmu dan kita sekalian tidak pernah lupa pesan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa. Yang lupa itu adalah manusia. Itu sebabnya Tuhan katakan, ingatlah. Ulangan 9:11, maka kuadakan perjanjian dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kalau banjir bandang ada, kalau banjir di satu tempat ada, air meluap dari sungai atau turun dari gunung dan lain sebagainya, atau dari laut, atau karena hujan berjam-jam timbul banjir. Ada mungkinan korban, namun secara universal saudaraku, Tuhan sudah katakan tidak akan terjadi lagi. Dan inilah firman Tuhan. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi busur yang dimaksud di sini adalah pelangi, saudara. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup dan segala makhluk yang ada di bumi ini. Inilah saudaraku inti daripada hari Senin, hari Minggu, bahwa Allah berjanji tidak akan memusnahkan lagi bumi dengan air bah. Ingatlah pelangi. Dan itu pun kita harus terima dengan iman. Bukan seperti Nimrod dan orang yang bersama dengan dia. Tidak percaya akan perkataan Tuhan. Sehingga mereka berusaha untuk membuat menara Babel di tanah Sinear agar mereka aman dan tidak berserak di seluruh bumi. Namun saudaraku, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya itu menjadi suatu kejadian yang memalukan oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, pelajaran hari Senin, saudara-saudaraku, sehubungan dengan hari-hari yang telah berlalu. Ini dari Ulangan pasal 4. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan melalui Nabi Musa meyakinkan umat-umat bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Beberapa penggalan kalimat atau kata yang menjadi keyword di sini. Dikatakan Allah telah menebus mereka dari Mesir dengan cobaan-cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan. Kemudian dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar.
Ini yang Tuhan mau ingatkan bangsa Israel, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Supaya mereka tidak melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Lebih lanjut saudaraku, kita bacakan Ulangan pasal 4 ayat 32 sampai 39. Ayat 32. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia dan bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Jadi bangsa Israel dicoba untuk mengingat, bertanya. Dari satu ujung langit ke ujung langit yang lain. Zaman dahulu sampai zaman mereka. Bahkan sejak Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada yang terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Bahkan terdengar. Nah itu saudaraku yang mau ditanyakan dan diingatkan oleh Tuhan. Kemudian ayat 33. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Saudara-saudaraku, luar biasa pengalaman bangsa Israel ya. Mereka sudah mendengar suara ilahi, suara Tuhan sendiri. Bahkan mereka melihat di tengah-tengah api. Namun mereka tetap hidup. Kita belum ada yang mendengarkan Tuhan langsung berbicara ya. Tuhan berbicara kepada kita melalui rohnya, melalui firman-Nya, dan kita imani itu. Namun bangsa Israel memiliki pengalaman yang jauh lebih dekat dengan kita, dengan Tuhan. Mereka mendengar suara Tuhan. Mereka melihat Tuhan melalui api. Dan mereka tetap hidup. Nah, ayat 34. Pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan-cobaan ini yang tadi kita sudah baca sebelumnya ya. Tidak ada saudaraku, hanya Tuhan yang bisa melakukan karena hanya Tuhan yang adalah Allah. Yang lain itu orang sembah itu sebagai Allah namun tidaklah memiliki hidup dan kehidupan. Kemudian engkau diberi melihatnya untuk mengetahui apakah Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Saudara-saudaraku, bangsa Israel sudah nyata menyaksikan bahwa tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Kemudian ayat 36, dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau di bumi. Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api itu. Saudara-saudaraku, luar biasa pengalaman mereka. Dan inilah yang diingatkan Musa. Ayat 37. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Dia mengasihi nenek moyang mereka. Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga Tuhan membawa mereka keluar dengan kekuatan yang besar dari tanah Mesir. Kemudian 38. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Tuhan memberikan jaminan bahwa Tuhan akan menghalau mereka. Bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu. Seperti yang terjadi sekarang. Ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tuhan mau agar mereka secara fokus, secara bulat mengimani, mengikuti dan mempercayai Tuhan Allah dan tidak bercabang lagi.
Inilah yang Tuhan katakan, ingatlah. Nah, saudara-saudaraku, Musa menunjukkan masa lalu bangsa itu dan bertanya. Coba kita lihat ulasan berikutnya. Apakah ada dalam sejarah sama seperti yang dilakukan Allah pada mereka? Hei bangsa Israel, apakah ada yang dilakukan Allah lain di muka bumi ini sama seperti yang dilakukan Allah kepada kalian? Ya, mungkin pertanyaan seperti itu. Kemudian mereka harus bertanya, menyadari dan belajar apakah ada hal yang sama mereka alami sebelumnya, atau sudah adakah Allah lain yang menawarkan, menjanjikan dan memberi harapan kepada mereka sama seperti yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, Musa mengharapkan agar mereka menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Agar mereka menyadari, oh iya ya, nggak ada Tuhan yang lain, nggak ada Allah yang lain yang memberikan hal demikian kepada umatnya. Tidak ada bangsa yang lain menerima hal tersebut dari ilah yang mereka sembah selain Allah kita. Harusnya begitu, supaya mereka bersyukur dan berterima kasih padanya oleh karena perbuatannya dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku, itulah yang Tuhan inginkan. Itulah tujuan daripada Musa mengingatkan apa yang Tuhan sudah lakukan, perbuat kepada mereka. Hal yang luar biasa adalah, saudaraku, kelepasan dari Mesir. Satu bangsa yang diperbudak dengan kuasa Tuhan boleh keluar. Sementara Firaun, bangsa Mesir, berusaha menghalangi, menggagalkan, dan tidak mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir. Karena bagi mereka, bangsa Israel adalah aset untuk menolong mereka membangun Mesir. Karena bangsa Israel adalah budak yang tidak memiliki hak, yang adalah kewajiban kerja paksa. Allah berbicara kepada mereka secara langsung di Sinai. Saudara-saudaraku, sebenarnya bangsa Israel tidak ada lagi alasan untuk tidak percaya sama Tuhan. Mereka langsung mendengar suara Tuhan di Sinai. Mereka mendengar suaranya di tengah api. Dan mereka tetap hidup. Tujuan Tuhan adalah, saudaraku, dalam Ulangan 4:40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudaraku, tujuan Tuhan mengingatkan kita supaya kita setia, berpegang pada ketetapan dan perintahnya. Dan itu adalah demi kebaikan kita. Manakala kita setia menurut perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sabdanya, maka itu adalah kebaikan. Saudaraku, ingat, itu adalah kebaikan kepada kita. Itu sebabnya berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya, supaya baik keadaanmu, anak-anakmu, dan lanjut umurmu. Luar biasa, saudara-saudaraku. Tidak ada alasan bagi kita tidak berpegang pada perintah Tuhan, untuk tidak melakukan akan perintah yang Tuhan berikan, ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Allah sudah melakukan bagian. Bagian umatnya adalah apa? Menurut. Karena Tuhan sudah menebus umatnya, sudah melakukan bagiannya dalam perjanjian itu. Masih ingat perjanjian, saudaraku? Berit. Berit itu harus disahkan dengan makan bersama atau memotong domba dan dibagi dua. Dan di dalam berit itu, maka kedua belah pihak membacakan hak dan kewajiban. Dan mereka harus tahu kewajibannya, haknya, dan juga haknya. Tuhan sudah melakukan bagiannya kepada bangsa Israel dengan cara membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan menuntun mereka sampai ke perbatasan dan siap masuk ke tanah Kanaan. Bagian umatnya adalah apa?
menurut dan percaya. Saudara-saudaraku, seharusnya sekali lagi tidak ada alasan mereka meragukan akan rencana Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Allah sudah melakukan bagiannya bagi saudara dan saya. Menebus kita dari dosa, dari pelanggaran yang kita lakukan. Memberikan keselamatan bagi kita. Memberkati kita. Apalagi saudara-saudara. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Saya hanya catat 3. Saya tahu saudaraku bisa panjangkan itu daftarnya itu. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menjawab doa-doa kita. Memberikan kesehatan kepada kita. Memberikan panjang umur. Saudaraku, apakah saudara sadar saudara hidup sampai sekarang adalah karena Tuhan sudah melakukan perlindungan bagiannya bagi saudara dan saya. Harusnya kita sadari itu. Karena hidup kita ini selangkah kepada maut. Beberapa orang di antara teman kita yang sering dalam pelayanan dan mungkin juga bergabung dalam belajar Alkitab dan berdoa seperti siang ini, Pendeta Binder Silalahi, Pendeta Samuel Simorangkir, Pendeta Asnawi Hutagalung. Di mana mereka sekarang? Saudaraku, mereka sudah kembali ke dalam debu tanah. Napas hidup mereka sudah kembali kepada Allah. Nah, bagian kita apa, saudaraku? Menurut. Jangan banyak bertanya kepada Tuhan. Lakukan saja, just do it. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tekun menurut perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah pelajaran yang kami sampaikan dari pelajaran hari Selasa. Remember, do not forget, hari Senin, concerning the days that are past. Mengenai hal-hal yang sudah lalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Butar-Butar yang sudah meringkas dan menjelaskan pelajaran sobat-sahabat kita pada siang hari ini berkenaan dengan pelajaran di hari Senin. Saatnya kita akan berdiskusi dan saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk yang ditanyakan oleh Ibu Elvira Dumais. Ya, mungkin Pendeta Butar-Butar boleh memberikan jawaban ataupun tanggapan berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Dumais. Pertanyaan seperti berikut. Banyak hal ajaib yang dilakukan bagi kita dalam kehidupan masing-masing kita. Apa yang kita lakukan sebagai respon akan semua kebaikannya? Terima kasih. Jadi sudah banyak hal ajaib yang Tuhan sudah lakukan dan berikan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana kita merespon akan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Silakan Pendeta Butar-Butar. Baik, apa yang kami sudah sampaikan tadi, Tuhan sudah melakukan bahagiannya, Tuhan sudah memberkati kita, maka kita harus mengembalikannya dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Itu kuncinya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biasanya manusia lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Pada waktu seseorang butuh, dia akan melakukan segala sesuatu untuk meyakinkan. Contohnya untuk meminjam uang dari seseorang. Dia akan menangis, merengek, dan sebagainya. Tapi tiba waktu untuk mengembalikan, banyak sekali alasan dan berat sekali. Ini sering kita alami, saudara-saudara. Orang yang suka, yang pernah meminjam sesuatu, waktu mengembalikannya itu sulit. Ini juga yang kami alami bertetangga di tempat kami di Jatikramat ini. Ya, mungkin mereka heran ya, orang Kristen biasanya suka meminjamkan uang dan meminta riba atau bunga. Dikira semua orang Kristen itu rentenir ya.
Namun mereka coba-coba juga, tapi kita nggak pernah layani, kita nggak pernah kasih pinjaman untuk minta bunga. Tapi seringkali saudara-saudaraku dengan berbagai alasan, mereka itu datang meminjam dan akhirnya kita tidak tega kita kasih. Tapi kita tiba waktunya sesuai dengan janjinya, 1 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, 3 tahun nggak dibayar-bayar. Ya, jadi kita hanya bertanya, sudah ada belum uangnya? Belum. Bahkan saudaraku yang paling gak enak adalah apa? Mereka menghindar. Bertemu di satu jalan, mereka langsung cari arah yang lain. Nah, saudara-saudaraku, kembali kepada pertanyaan Ibu Dumais, bila mana kita sudah merasa diberkati, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih. Dan kita bertanya seperti saya ingat pertanyaan daripada pemazmur, bagaimana akan kubalas segala perbuatan, segala kebajikan yang dilakukan Tuhan kepada kita. Jadi saudara-saudaraku, kita harus bertanya, apa yang saya harus lakukan ketika Tuhan sudah memberkati kita? Ketika Tuhan sudah menjawab doa kita dengan memberikan mobil, kendaraan. Biasanya orang sibuk mengurus berkat Tuhan itu, akhirnya lupa kepada Tuhan. Pada waktu dia punya sepeda motor, dia tidak pernah terlambat. Dia minta, Tuhan, saya seringkali kehujanan bersama keluarga, berilah kendaraan roda 4. Setelah ada roda 4, banyakkan mengurus kendaraannya, akhirnya terlambat juga ke gereja. Nah, itulah orang yang lupa kepada Tuhan. Jadi jangan lupa bersyukur atas segala sesuatu pemberian Tuhan dan turutlah Tuhan dengan setia. Terima kasih, itu jawaban yang kami berikan. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Butar-Butar. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya dengan pertanyaan. Ya, silakan. Ada Bapak Ibu, silakan. Ya Pak. Ya. Dengan Raymond di sini Pak. Pak Raymond mau bertanya atau menambahkan? Menambahkan aja Pak. Silakan. Karena hari ini kan kita pelajari mengenai pelangi. Kalau tadi yang ditanyakan dan yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Butar-Butar itu pelajaran hari Rabu itu. Jangan lupa berterima kasih. Tapi hari ini kita cuma belajar mengenai pelangi, Pak. Saya cuma mau ingatkan jangan kita lari karena pelajaran kita masih sampai hari Jumat, hari Kamis kan. Jadi itu baru hari Rabu. Nah, yang saya mau tanyakan mengenai pelajaran yang hari ini mengenai pelangi itu, bahwa bangsa Israel pada waktu sejak air bah lah ya, sejak air bah kering, lalu sampai mereka mendirikan menara yang namanya Menara Babel itu. Menara Babel itu kan mereka berdirikan karena mereka melupakan janji yang pelangi itu, Pak. Pertanyaan saya, berapa tahun antara air bah kering atau surut sampai Menara Babel itu? Kira-kira ada berapa tahun kok sampai mereka lupa tentang janji pelangi itu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Lisi Asel, Pak Raymond. Jadi yang kita bahas sekarang pelajaran hari Senin, bukan pelangi. Itu tadi hanya pendahuluan, sekilas info aja. Hari Minggu. Pelajaran mengenai pelangi itu, ingatlah pelangi itu hari Minggu. Jadi yang kita bahas adalah betul, Pak, sehubungan dengan hari-hari yang telah berlalu, hari Senin. Nah, kenapa saya jawab pertanyaan Ibu Elvira Dumais? Oleh karena ditanyakan, kalau kita sudah diberkati, apa yang kita lakukan? Nah, pelajaran di alinea kedua, bagian akhir, dengan menanyakan beberapa pertanyaan, Musa mencoba untuk membuat mereka menyadari apa yang Tuhan telah lakukan untuk mereka, sehingga pada akhirnya mereka seharusnya bersyukur dan berterima kasih padanya oleh karena perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan mereka. Jadi ini konteksnya sama, Pak. Tidak ada yang kita bahas yang lain. Jadi menurut saya masih pelajaran hari Senin yang ditanyakan oleh Ibu Elvira tadi. Nah, ini pertanyaan yang sulit, saudaraku. Ya, kita harus ambil catatan kalau menanyakan menjawab pertanyaan Pak Lisia ini. Tapi saudara-saudara coba aja bayangkan
kemungkinan ini saya belum cari referensi karena kalau menjawab pertanyaan ini harus buka catatan dulu. Nah, 8 orang di zaman Nuh yang keluar dari Bahtera. Sementara Menara Babel itu, ini juga maaf Pak Lisiasel, ini nggak ada disinggung di sini ya. Ini juga di luar konteks ini. Kalau kita setuju membahasnya, nggak apa-apa. Bagaimana teman-teman yang lain? Kita bahas ini sedikit. Nah, karena ini tidak ada hubungannya dengan siniar ini. Ya, baik. Lanjutkan ya. Tapi ini sedikit aja kinya Pak Pendeta. Waktu kita terbatas. Jadi 8 orang yang keluar dari Bahtera itu dan yang membangun Menara Babel ini sudah puluhan ribu. Saya tidak tahu jumlah yang pastinya, mungkin juga sudah mendekati ratusan ribu. Jadi coba kita bayangkan saja dari 8 orang sampai puluhan ribu, berapa lama kira-kira? Nah, kira-kira begitu. Itu aja estimasinya. Pasti lama ya. Tapi kalau ada Pak Raymond punya referensi yang bisa disebutkan sekarang, nggak apa-apa, hanya untuk menambah wawasan dan juga informasi bagi kita. Terima kasih. Ya, saya juga belum ada Pak referensi. Oh, belum ada. Pak. Nanti kita belajar bersama lah kalau begitu. Saya bertanya karena belum ketemu. Oke Pak, terima kasih Pak. Nanti saya coba mendalami lagi Pak. Oke, kita dalami bersama-sama Pak ya. Nanti. Oke, baik, terima kasih Bapak Raymond. Ada lagi yang lain Pak? Silakan Pak Ritonga. Makasih Pendeta. Jadi saya menguatkan tadi pelajaran hari Senin bahwa dikatakan di sini Allah sudah begitu baik kepada bangsa Israel, demikian juga kepada kita sekarang Allah sudah begitu baik. Sampai saat ini di pandemi yang begitu lama kita masih diberi kesehatan, masih hidup sampai sekarang, diberikan berkat yang ya. Pertanyaan apa yang kita lakukan? Nah, tentunya melakukan apa? Amanat menginjil itu seperti I will go. Kebetulan ini saya sekaligus menghimbau yang ada di Zoom ini, ya mungkin Pak Simon juga biar ikut ya. Kita mulai tanggal 28 kemarin sampai 5 Desember, kita Jemaat Depok Utama dan wilayah 11 mengadakan training AMR. Ya, ini bahan kita peluru untuk menginjil ke kolam yang lebih besar. Menginjil ke saudara yang denominasi lain, itu kolamnya masih kecil. Tetapi kalau pada saudara kita, kolamnya lebih besar. Karena semua yang ada di grup ini untuk ikut nanti training AMR mulai pukul 11. Ya. Untuk menjawab apa yang kita lakukan karena Allah sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Ritonga. Silakan Pak Simon. Ini tadi terangkan apa harus diingat. Saya mau mengutip dari telah Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan umat dari Mesir. Nah, sementara dikatakan kepada kita dari Mesir. Tadi kita sudah memberikan banyak dulu ke Allah ya, tinggi motor, tinggi mobil, setelah itu lain. Nah, itu ya, jadi ini kenapa harus diingat? Dibilang akan kamu terima. Oke, jadi begini. Jadi ini ada dua hal. Walaupun kita sudah tahu, namun mau diingatkan lagi. Ini ada dua penulis nih. Kenapa Yudas menulis, terus ditulis lagi sama Petrus? Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Ya, kepada kita. Sekarang saya ingatkan lagi untuk kita semua. Jadi kita saling ingatkan terus supaya kita tidak lupa kebaikan Tuhan kepada kita. Namun kalau kita lupa dikatakan, aku akan membinasakan mereka yang tidak percaya kalau kita lupa. Jadi memang hal ini harus diingatkan kepada kita setiap saat. Jangan lupa saudara-saudara, kita nih yang tukang-tukang ingat nih, apalagi pendeta ya, paling harus ingatkan kami nih. Kami anggota-anggota supaya ingat. Kadang-kadang kami lupa atau terlena dengan keadaan sehingga kami lupa ya dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua ya. Itu saja dari saya Pendeta. Terima kasih. Dorongan saja Pendeta untuk tidak lupa.
Baik, terima kasih Pak Simon. Silakan Pendeta Butar-Butar ingin menanggapi sedikit lagi. Baik, Pak Ritoma. Jadi apa yang saya sebutkan tadi di Mazmur 116, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Apa yang pemazmur lakukan adalah aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Jadi betul, setelah kita diberkati Tuhan dengan keselamatan, dengan berkat-berkat yang indah, maka angkatlah piala keselamatan itu, bagikan kepada orang lain. Jadi kita harus menginjil. Kita harus membagikan kasih dan kebenaran. Dan untuk itu, saudaraku, itu adalah tugas kita. Ketika Tuhan memanggil kita, 1 Petrus 2:9, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan baik dari Dia yang sudah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi umat Tuhan yang diberkati, yang bersyukur itu tidak mau diam. Membagikan sesuatu, mencari jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan, membuat KKR, personal evangelism, public evangelism, sekalipun melalui Zoom. Namun umat Tuhan harus kreatif, inovatif, dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk boleh menginjil dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan tidak baik. Umat-umat Tuhan yang diberkati harus proaktif. Terima kasih. Terima kasih Pak Simon. Memang betul, kita harus saling mengingatkan selagi di dunia ini. Oleh karena dosa membuat kita seringkali lupa. Bahkan jadi pikun, Alzheimer. Mudah-mudahan tidak ada yang pikun di antara kita ya. Supaya kita tetap bersemangat, bahagia sebagai umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, ini ada pertanyaan terakhir ini ya. Saya rasa ini adalah pertanyaan terakhir dari Bapak James Frank ya untuk siang hari ini. Pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana kita bisa merespon dengan baik apa yang Tuhan akan dan telah berikan kepada kita? Oke, silakan. Bentar-bentar. Baik, terima kasih Pak James. Jadi meresponnya itu ya memang harus positif karena juga ada respon negatif. Jadi yang dari Tuhan itu selalu positif. Nah, Tuhan sudah melakukan bagiannya. Ya kita harus melakukan bahagian kita. Jadi manusia, Tuhan tidak pernah gagal, yang gagal itu manusia. Jadi kalau ada niat baik kita untuk merespon, kita percaya saudaraku kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sebagaimana materi yang kami sampaikan tadi, bagian kita hanya apa? Menurut, melakukan perintah Tuhan supaya baik keadaan kita. Apapun yang Tuhan sudah sediakan di hari-hari yang akan datang, kita harus respon itu dengan baik. Dan kita mulai dari sekarang. Jangan kita tunggu besok. Kita respon, selalu bersyukur kepada Tuhan, dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam syukur dan ucapan terima kasih, firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi mengucap syukur. Kalaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, belum dikabulkan, mengucap syukur. Tuhan bersyukur oleh karena saya masih tetap percaya akan janji-Mu. Ada kalanya Tuhan tunda untuk mengabulkan permohonan kita, untuk melihat kesungguhan dan keseriusan kita dan iman kita, apakah iman yang hanya diukur dengan berkat materi atau memang kita memiliki iman yang teguh. Tuhan berkati. Itu mungkin jawaban yang kami sampaikan kepada pertanyaan daripada Terima kasih Pendeta, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Butar-Butar, terima kasih Pak James Frank. Silakan Pendeta Happy Butar-Butar untuk memberikan closing statement berkenaan dengan pelajaran kita di hari Senin ini. Silakan Pendeta memberikan closing statement. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan atas kesempatan yang indah dan berharga ini. Kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan dari pelajaran ke-10. Ingatlah, jangan lupa.
Tuhan dengan penuh kasih melalui hambanya Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak lupa pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mereka alami bersama dengan Tuhan sejak mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Luar biasa pengalaman di Laut Merah. Bagaimana Tuhan menolong mereka ketika haus. Tidak sampai ada yang mati karena kehausan. Tidak ada yang sampai mati karena kelaparan. Kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi untuk melihat iman mereka. Menguji apakah mereka setia kepada Tuhan atau tidak. Di saat yang sama Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi kepada kita, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah lupa. Yang lupa adalah manusia. Jadi jangan sampai kita melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat kepada kita. Jangan sampai kita lupa apa yang kita miliki itu adalah milik kita. Tapi itu adalah titipan Tuhan. Jangan sampai kita lupa kewajiban kita kepada Tuhan. Tuhan sudah melakukan kewajibannya. Kita harus lakukan kewajiban kita. Apa itu? Menurut perintah Tuhan. Termasuk I will go. Pergi mengabarkan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Happy Butar-Butar yang sudah meringkas dan membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita semuanya. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu tutup, lagu pujian. Dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Butar-Butar. Kita dengarkan dulu sebuah lagu pujian. Namun kesenangan dunia ini
Baik, mari kita bersatu untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami hingga pada siang hari ini dalam pelajaran sekolah Sabat dan juga berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman Tuhan, meteraikanlah itu di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan firman-Mu menjadi pedoman, menjadi bekal, menjadi penuntun iman kerohanian kami. Sepanjang kami hidup di atas dunia ini, kami selalu menurut, melakukan segala perintah dan petunjuk dari Tuhan. Bapa di sorga, hamba mohon berkat bagi semua yang hadir di Zoom ini, maupun yang dapat mengakses melalui Facebook dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang limpah. Biarlah janji-janji Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi umat-umat-Mu yang berharap dan percaya kepada Engkau berikan saat ini dan seterusnya. Agar kami sebagai umat Tuhan tetap setia sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan berkati program daripada wilayah 11, agar ini boleh tetap dilaksanakan untuk mengingatkan umat Tuhan selalu belajar firman Tuhan, selalu berdoa, dan biarlah Tuhan di lain kesempatan semakin banyak orang yang bergabung di dalam acara seperti hari ini, agar lebih banyak lagi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhanlah yang melindungi kami. Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami. Berilah damai sejahtera. Sinarilah wajah-Mu selalu kepada kami ya Tuhan. Berilah kasih karunia, kesehatan, umur panjang, berkat badani, berkat rohani. Agar persediaan makanan di dapur kami, bahkan di lumbung kami, senantiasa tersedia oleh karena berkat Tuhan. Dan atas kemurahan Tuhan, boleh kami bagikan bagi orang lain yang berkekurangan. Biarlah kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersama dengan kami, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang. Doa ini ya Tuhan kami persembahkan dengan iman kami, melalui nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat kita dengan pertama-tama membaca pelajaran sekolah Sabat yang saya tidak ingin untuk kita hilangkan, ya, begitu hebat yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat kita, dan ini dapat menjadi satu hal yang sangat-sangat. Ingatlah jangan apa? Ingatlah jangan lupa, ya, ingatlah jangan lupa. Pelajaran kita pada sepanjang satu minggu ini dengan judul Ingatlah janganlah lupa, ya, ingatlah janganlah lupa, dengan ayat tema yang terdapat di dalam Ulangan 9 ayat 7. Ingatlah janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Jadi kita lihat sini ayatnya menyatakan ingat apa? Engkau membuat ingat dosamu, ya. Dikatakan di sini jangan lupa kesalahanmu, jangan lupa dosamu. Tapi bagaimana, apakah Allah sendiri mengingat-ingat dosa kita? Itu satu hal yang kita akan pelajari pada saat ini, karena seakan-akan ada yang bertentangan dengan apa yang Allah ingin terjadi kepada orang Israel dan apa yang Allah sendiri seakan-akan telah lakukan sehubungan dengan dosa-dosa mereka. Nah, pelajaran kita pada saat ini cukup menarik, ya. Kita akan melihat kedua hal yang tadi saya sudah sempat bahas sedikit tentang orang Israel diminta untuk jangan lupakan apa kesalahan mereka supaya jadi pelajaran bagi mereka. Tapi bagaimana dengan Allah sendiri nantinya kalau kita lihat? Pelajaran kita sangat-sangat menarik pada saat ini. Ingatlah pelangi, remembering the rainbow. Mari kita langsung baca saja pelajaran kita, ya. Pertama kali kata ingat muncul dalam Alkitab adalah di dalam Kejadian 9, ketika setelah air bah yang meliputi seluruh bumi, Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa dia akan menaruh pelangi di langit sebagai sebuah tanda dari perjanjiannya dengan semua makhluk di bumi. Bahwa dia, Tuhan, tidak akan pernah lagi menghancurkan semua yang ada di bumi dengan air bah. Bacalah Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Bagaimana kata ingat digunakan di sini
Dan apa yang kita dapat pelajari dari penggunaannya dalam hubungannya dengan bagaimana kita harus mengingat apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Kejadian 9 ayat 8-17 katakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu. Segala binatang di bumi. Perjanjian itu dibuat ya. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Mungkin dengan api oke, tapi untuk dengan air bah tidak ada lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku, bahasa Inggrisnya nanti kita akan lihat pelajaran kita nanti tambahan sebentar ya. Kata busurku di sini adalah pelangiku, dengan kata lainnya. Tapi kenapa? Karena kata busur dan pelangi berasal dari satu kata yang sama. Dalam bahasa Ibrani satu kata itu dapat berarti busur, bow, dan juga rainbow, sama-sama ada bow-nya ya. Makanya ada rainbow dan bow. Busur dan pelangi. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup itu. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, kenapa makhluk-makhluk itu juga harus terlibat dalam perjanjian tersebut ya? Karena memang selain ikan banyak sekali binatang-binatang, hanya sepasang yang dari binatang yang haram yang masuk bahtera, 7 pasang dari yang tidak yang halal yang masuk ke dalam bahtera. Mari kita lanjutkan pelajaran kita ya. Tentu saja Allah tidak membutuhkan pelangi untuk mengingat janjinya dan perjanjiannya. Dia hanya berbicara pada saat Allah memberikan pelangi, dia berbicara dalam bahasa yang manusia, yang saudara dan saya bisa mengerti. Pelangi itu adalah untuk kita sebagai manusia untuk mengingat janji dan perjanjian Allah bahwa dia tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air. Ya. Dengan kata lain, pelangi itu bertujuan untuk menolong manusia. Allah tidak akan pernah lupa, dia maha tahu, dia tidak akan pernah lupa-lupa. Ya, dia tetap pasti akan ingat, tetapi dia itu juga apa? Dia berikan kepada kita supaya kita yang selalu melihat. Pada saat ada apa? Setelah hujan kita sering melihat pelangi ya. Matahari di belakang kita, lalu kemudian apa? Kalau ada matahari di belakang kita, maka kita akan bisa melihat ya, pelangi ya, yang muncul karena sebab adanya apa? Air dan ya gitu. Kalau Anda lihat secara ilmiahnya bagaimana pelangi itu terjadi ya. Jadi pelangi itu adalah untuk kita sebagai manusia untuk mengingat janji dan perjanjian Allah bahwa dia tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air. Dengan kata lain, pelangi itu bertujuan untuk menolong manusia untuk mengingat perjanjian khusus perjanjian khusus Allah yang telah dibuatnya. Dengan demikian setiap kali pelangi itu muncul, umat Allah akan mengingat bukan hanya penghakiman Allah terhadap dunia karena dosa, tetapi juga kasihnya kepada dunia dan janjinya, perjanjiannya untuk tidak menghukum dunia dengan air bah lagi. Jadi, kita melihat di sini pentingnya ide tentang mengingat. Mengingat janji Allah, mengingat amaran-amaran Allah, mengingat tindakan Allah dalam dunia ini. Pelangi di langit menjadi semakin penting saat ini ketika berdasarkan kesinambungan dari hukum alam, banyak ilmuwan menolak ide bahwa pernah ada sebuah air bah di seluruh bumi. Banyak ilmuwan sekarang, nggak mungkin itu. Kenapa mereka menolak air bah? Karena kalau mereka terima, tentu saja mereka menerima Alkitab. Mereka tidak mau menerima Alkitab. Kenapa mereka tidak mau terima Alkitab? Karena mereka tidak mau ada Allah di dalam alam di hukum alam ini ya. Di alam semesta ini tidak perlu ada Allah bagi umat manusia yang bebal itu ya. Jadi betapa mengagumkan ketika Ellen White menuliskan bahwa sebelum air bah datang, banyak orang memiliki ide yang sama dengan para manusia zaman ini ya. Orang memiliki ide yang sama bahwa kesinambungan hukum alam itu mengesampingkan kemungkinan bahwa akan ada air bah di seluruh bumi yang bisa terjadi.
Jadi Ellen White menulis bahwa bagaimana orang-orang bijaksana berargumentasi bahwa hukum-hukum alam itu kukuh, ya. Hukum gravitasi misalnya dari atas jatuh ke bawah dan lain sebagainya. Jadi hukum-hukum alam itu kukuh sehingga Allah sendiri tidak dapat mengubahnya. Ya, itu dikatakan dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 11. Jadi kita lihat di sini bahwa sebelum air bah, orang-orang berargumentasi berdasarkan hukum alam bahwa air bah itu tidak akan datang. Kenapa? Karena tidak bisa diobservasi. Tidak pernah ada hujan sebelumnya. Jadi tidak mungkin, itu tidak ilmiah kalau bilang akan ada hujan karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dengan saat ini? Nah, saat ini sesudah air bah, orang-orang berargumentasi juga berdasarkan hukum alam bahwa dulu tidak pernah ada air bah. Jadi inilah kebebalan manusia ya, Saudara ya, yang tidak mempercayai Tuhan, ya, tidak mempercayai Tuhan. Namun demikian, Allah dalam firman-Nya menyatakan kepada kita tentang air bah dan memberikan sebuah tanda kepada dunia. Bukan hanya tentang air bah, tetapi tanda itu adalah janjinya untuk tidak akan mengirimkan air bah lagi. Jadi, jika kita mengingat arti dari pelangi, kita dapat memiliki jaminan, ya, yang tertulis di langit dalam warna-warni yang indah. Ada yang katakan hanya 7 warna, ya, tetapi sebenarnya ilmuwan juga katakan variasi warna itu lebih daripada 7, ya. Yang tertulis di langit dalam warna-warni yang indah, bahwa firman Allah itu pasti. Dan jika kita dapat percaya kepada firman-Nya, sehubungan dengan janji ini, mengapa kita tidak percaya firman-Nya? Dalam segala hal yang Dia telah sampaikan kepada kita juga. Kalau kita sudah dapat melihat, Tuhan sudah kita dapat di depan mata kita. Kenapa saya katakan ini ya? Karena banyak orang katakan, oh pendeta Rantum, itu orang Israel itu bebal sekali. Oh kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan. Padahal Tuhan itu ada di depan mereka. Oh bagaimana? Ya karena ada tiang awan, tiang api. Di depan mereka bisa lihat itu tuntunan Tuhan. Setiap hari, setiap saat ada tuntunan Tuhan. Jadi mereka bebal karena mereka tidak melihat tanda kehadiran Tuhan yang ada di depan mereka. Ya, kita seringkali mengecilkan orang-orang Israel di zaman dahulu. Tapi bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang, aduh, kira-kira Tuhan bisa nggak membantu saya dalam menghadapi masalah ini? Dalam menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi sekarang ini, masalah keuangan karena saya tidak mau bekerja pada hari Sabat, kira-kira Tuhan mau nggak Tuhan membantu saya? Oh, jangan lupa, kita tidak lagi memiliki tiang awan dan tiang api di depan kita, saudara, tapi kita memiliki pelangi, ya, dan kata lain yang merupakan salah satu tanda Tuhan, salah satu tanda Tuhan yang menyatakan Dia ada, yang menyatakan bahwa Tuhan dan semua janji-janjinya itu pasti akan digenapi. Jadi berikutnya, kali berikut, ketika Anda melihat pelangi, pikirkan janji-janji Allah itu. Bagaimana kita bisa belajar untuk percaya semua janji-janji itu. Jadi menarik sekali pelajaran kita seperti saya katakan tadi ya, bahwa rainbow atau pelangi atau bahasa Indonesia langsung gunakan kata apa? Busur, Kejadian 9:13 misalnya. Busurku kutaruh di awan. Kita akan coba belajar pada malam hari ini hanya dari kita usahakan hanya 1 ayat ini ya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bahasa Inggrisnya I set my rainbow. I set my rainbow. Aku apa? Aku menetapkan atau menaruh pelangiku di awan. Aku menaruh pelangiku di awan. Ya, then it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. Jadi kata rainbow atau busur itu kata yang sama. Jadi kata busur kalau kita memanah itu ya panah itu dia punya apa ya? Yang dia punya yang akan pergi ya, yang akan menusuk. Tapi busur itulah apa? Yang anak panah itu ditarik dia busur dan itu kata yang sama, kesheth. Ya, jadi kata rainbow pelangi itu berarti juga a bow. Ya, rainbow a bow atau busur ya. Dan ini sering kita lihat bagaimana kata itu ya. Kalau Kejadian 9 ayat 13 itu berbicara tentang pelangi, tapi Kejadian 27 ayat 3 bahwa kesheth itu merupakan apa ya? Busur ya, merupakan busur. Maka sekarang misalnya Kejadian 27 ayat 3, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah ya, dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Jadi kita lihat di sini kata yang sama untuk busur dan pelangi itu. Makanya bahasa Indonesia busurku kutaruh di awan ya.
busurku kutaruh di awan. Nah, pertanyaan berikut, apa kira-kira signifikansi daripada kok Tuhan menaruh busurnya di awan? Untuk dia apa? Dia tempatkan di awan. Kenapa tidak bersama-sama dengan Tuhan? Kalau saya pergi berperang di zaman dahulu, maka busur saya itu tidak akan pernah lepas dari apa? Dari tangan saya atau dari tubuh saya. Tapi kenapa di sini dikatakan I set my rainbow in the cloud? Aku menaruh busurku di awan. Apa artinya kalau senjata perang Anda itu Anda apa? Anda gantungkan di awan. Apa artinya? Artinya Allah sedang membuat gencatan senjata. Allah sedang gantung apa ya? Gantung senjata. Senjatanya dia tidak gunakan lagi. Tadinya dia gunakan untuk menghukum manusia yang bebal, yang berdosa. Ya, kalau Anda membaca para nabi dan bapa ya, Fatsalnya ke-7, Anda akan melihat bagaimana keadaan umat-umat manusia menjelang air bah. Begitu hebat kejahatan mereka. Begitu hebat pengetahuan kemampuan mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan, tentu saja ya, mereka kan dari Adam dan Hawa sempurna kan. Adam dan Hawa sempurna, lalu apa? Lalu yang terjadi dalam kesempurnaan yang masih ada bekas-bekasnya yang banyak, mereka bukannya menggunakan kesempurnaan atau kehebatan mereka dengan tubuh yang daya berpikir yang masih hebat, tapi kerinduan para nabi dan bapa, bukan kerinduan segala zaman. Dan para nabi dan bapa chapter ke-7, Fatsal ke-7 berbicara bagaimana mereka menggunakan kehebatan berpikir mereka itu bukan untuk kebaikan, tetapi untuk kejahatan. Dan Allah harus menghukum mereka. Allah dengan kata lain berperang dengan mereka. Allah mengangkat busurnya dan apa? Menikam mereka atau menusuk mereka dengan busur dan anak panahnya. Tetapi setelah air bah, setelah penghukuman itu telah terjadi, apa yang Allah lakukan? Allah gantung senjata. Allah membuat gencatan apa? Senjata. Tidak heran Kejadian 9 ayat 15 dikatakan apa? Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi. Allah gantung hukumannya melalui air bah, digantung. Dia melakukan gencatan senjata, gantung senjatanya. Sehingga tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Allah sekarang berdamai, dengan kata lain, sudah gantung senjata dan berdamai dengan umat manusia pada saat itu ya. Nah, cukup menarik kenapa ini di awan ya. Kenapa pelangi ini? Pelangi ini bukan hanya Anda katakan wah iya supaya semua orang bisa lihat ya pendeta ya. Kalau pelangi itu Allah gantung senjatanya itu kenapa bukan di atas gunung tapi di atas awan ya, dengan kata lain ya. Kalau bahasa manusia di atas awan. Kenapa dikatakan di awan? Apa signifikansi Allah gantung senjatanya itu apa ya? Di awan. Nah, kenapa? Karena Allah ingin kembali memulihkan keadaan manusia seperti di minggu penciptaan. Ya, tadinya pada saat Allah menghukum mereka tidak ada dunia kacau balau. Apa kacau balaunya? Mari kita lihat, saudara-saudara. Ya, kalau kita lihat di minggu penciptaan, Allah bumi ya sebelum minggu penciptaan apa yang terjadi? Pada saat Roh Allah masuk ke bumi kita, dia melayang-layang di atas air. Artinya tidak ada pemisah antara udara untuk kita hirup dan air ya. Tidak ada pemisah, penuh dengan air. Itu bumi kita itu tohu wabohu. Kejadian 1 ayat 2 berbicara tentang tohu, bahasa Ibraninya tohu wabohu. Bumi kacau balau karena penuh dengan air. Tapi apa yang terjadi di hari yang kedua? Maka Allah menjadikan hari kedua ya. Hari pertama terang ya. Hari kedua, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Air yang ada di atas itulah awan itu ya, dengan dipisahkan dengan air yang ada di bawah pada hari yang kedua. Tapi apa yang terjadi pada saat air bah? Wah, tidak ada lagi pemisahan. Keadaan bumi pada saat terjadinya air bah itu sama seperti pada saat sebelum minggu penciptaan. Jadi bumi itu seperti dikembalikan kepada minggu sebelum minggu penciptaan ya. Dikatakan dalam Kejadian 7 ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Seberapa tingginya? Kalau Anda membaca ya, kalau Anda membaca tulisan pena inspirasi dikatakan tingginya adalah 15 kubit. 15 kubit dari the highest mountain, dari gunung yang tertinggi. Artinya
air itu menutupi bumi ini, misalnya ini bumi apa ya? Gunung yang tertinggi itu 15 kubit itu kurang lebih 6,85 meter atau hampir 7 meter. Jadi tinggi. Jadi kalau gunung yang tertinggi kita lihat, wah awan-awan itu ada di bawah ya. Tapi pada saat ini, pada saat air bah, waduh lebih tinggi daripada 7 meter lebih tinggi daripada gunung yang tertinggi. Jadi keadaannya itu sama seperti apa? Sebelum dunia diciptakan. Dan kalau kita lihat, setelah Nuh keluar dari Bahtera, coba kita lihat perkataan Tuhan itu kembali diucapkan seperti perkataan yang Tuhan ucapkan kepada Adam dan Hawa di minggu penciptaan. Yang setelah mereka keluar, beranak cuculah, isilah kembali seluruh bumi, penuhilah bumi. Itu kata-katanya seperti apa? Diberikan kepada Adam dan Hawa. Jadi, apa yang terjadi dengan air bah adalah Allah mengembalikan kembali penciptaan itu. Ya, Allah mengembalikan penciptaan seperti setelah atau pada saat minggu penciptaan. Jadi pelangi ini akan menjadi apa ya? Menjadi tanda perjanjian. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan kalau Anda lihat, ya seperti kita sudah baca pelajaran kita, itu adalah tanda untuk kita. Allah nggak perlu dikasih ingat, dia nggak akan pernah lupa kan? Dia nggak akan pernah lupa. Tetapi bukan hanya Allah memberikan pelangi supaya saudara dan saya bisa melihat saat ini, supaya kita bisa melihat keberadaan Allah yang sudah memberikan janjinya, tapi pada saat yang bersamaan kita juga dapat melihat bahwa itu juga kita dapat lihat bahwa pelangi itu bukan hanya dapat kita lihat saat ini, tapi ada Allah juga akan terus melihat. Ya. Nah, itu bukan sekali lagi bukan supaya Allah tidak lupa, tidak, tapi supaya kita mengetahui bahwa di tempat Allah sendiri pun pelangi itu ada. Pelangi itu bukan hanya ada di dalam dunia kita. Jadi jangan Anda pikir, wah pendeta itu nggak mungkin tuh pelangi itu kan, ya itu bukan Allah yang ciptakan, itu kan hanya karena ini penjelasan ilmiahnya ini karena ini matahari timbul ya, butir-butir air itu menyebabkan pantulan warna-warni, jadilah itu apa? Pelangi. Oke, mungkin secara manusiawi kita bisa melihat pelangi itu jatuh. Ada di bumi itu bisa kita seakan-akan jelaskan secara ilmiah. Tapi pelangi itu bukan hanya ada di bumi kita, saudara. Di mana lagi? Mari kita lihat. Yeskiel 1:28 katakan apa? Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikian kelihatan sinar yang mengelilinginya. Ya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud. Yeskiel melihat bahwa pelangi itu ada di takhta kerajaan surga. Bukan hanya Yeskiel yang melihat pelangi di dalam visinya. Dia melihat pelangi itu di kerajaan surga. Tapi dalam kitab Wahyu 4 ayat 3, dia juga dikatakan juga hal yang sama. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang. Bagaikan zamrud rupanya. Jadi coba kita lihat sini saudara ya. Pelangi itu bukan hanya ada di bumi. Pelangi itu ada juga di mana? Di surga. Pelangi itu ada di mana? Ada di surga. Di tempat Allah bertakhta. Dia mengelilingi dirinya sendiri dengan apa ya? Dia mengelilingi dirinya sendiri itu dengan satu peringatan. Ya. Satu peringatan dengan komitmen yang telah Allah buat terhadap umat-umat yang apa ya? Umat-umat yang dia cintai. Dia sudah membuat itu dia. Dia sudah membuat karena dia ingin bahwa bukan hanya saudara dan saya memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan telah membuat satu tanda perjanjian, tapi pada saat yang bersamaan dia membuat itu menjadi satu hal yang ada di hadiratnya. Bukan supaya dia ingat, tetapi supaya saudara dan saya yakin 100% Allah itu tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah melupakan perjanjiannya. Tidak pernah akan dia lupakan perjanjiannya. Baik. Kemudian kalau kita lihat juga saudara ya. Jadi signifikansi dari takhta Allah ya yang dikelilingi ya. Seperti kita sudah baca tadi ya, kejadian Yeskiel 1:28, Wahyu 4 ayat 3, takhta Allah itu ada pelanginya ya. Signifikansi dari takhta Allah yang dikelilingi oleh pelangi itu menunjukkan apa? Allah memilih untuk mengingat perjanjiannya daripada mengingat dosa umat-umatnya. Ya. Nah kita lihat ya,
Bagaimana ini satu ayat yang kita sangat menarik kalau kita pelajari lebih dalam ayat ini. Yesaya 43:25 katakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu dan oleh karena aku sendiri. Jadi Tuhan yang menghapus dosa saudara dan saya. Pemberontakan kita, dosa-dosa kita itu dihapus oleh Tuhan. Dan dikatakan apa? Dan aku yang menghapuskan itu. Tuhan katakan apa? Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kenapa dia tidak mengingat dosa? Karena yang Allah kita lihat ini ya, pada saat kita membaca ayat kita dari Kejadian 9 ayat 13, Allah lebih memilih untuk mengingat perjanjiannya daripada mengingat dosa saudara dan saya. Dia lebih pilih itu. Kalau kita manusia, kita kadang-kadang kita lupa itu karena kita mungkin kemampuan berpikir kita yang berkurang, sel-sel otak yang semakin hilang pada saat kita mungkin sudah ada kena penyakit atau karena kita semakin menua dan lain sebagainya. Seringkali kita lupa ya. Tapi Allah tidak akan pernah lupa. Tetapi dia kalau kita lihat dia memilih untuk tidak mengingat dosa-dosa kita, dan yang dia pilih adalah untuk mengingat perjanjiannya dengan kita. Kalau saudara dan saya kita manusia, kita lebih memilih untuk mengingat dosa orang lain daripada persahabatan kita dengan mereka. Ya, kita memilih untuk mengingat kesalahan sahabat-sahabat dekat kita. Yang kita anggap baru satu kali, dia sedang jalan-jalan, lalu mungkin dia tidak melihat kita sudah angkat-angkat tangan, lalu mungkin dia tidak melihat kita. Oh, kita sering kali aduh, kenapa dia itu? Padahal mungkin dia tidak lihat, atau mungkin juga dia sudah lagi marah dengan kita ya. Tapi poinnya adalah kita manusia seringkali lebih mengingat dosa-dosa orang lain daripada persahabatan kita yang bertahun-tahun dengan orang tersebut. Tidak heran manusia yang menciptakan satu pepatah, nila setitik merusak susu sebelanga. Itu adalah apa? Pepatah manusia yang mau mengingat-ingat kesalahan yang baru satu kali itu dianggap telah merusak persahabatannya. Nah, ini bukan hanya orang yang sedang dalam persahabatan, tapi suami dan istri. Seringkali kita, suami atau istri, kita lebih mengingat dosa pasangan kita daripada sumpah perjanjian pernikahan kita. Perjanjian kita sehidup semati, istilahnya dalam susah, dalam senang, dalam kaya atau miskin. Tapi begitu suami atau istri salah satu saja, waduh, puluhan tahun kesalahannya itu kita ingat terus. Itulah kita manusia. Kita memilih untuk mengingat dosa. Tetapi Allah kita memilih bukan untuk mengingat dosa. Dia ingin terus-menerus mengingat perjanjiannya dengan kita. Padahal dia itu apa? Dia Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu, omniscient, maha tahu. Tapi dia memilih untuk tidak mengingat dosa-dosa kita. Dia memilih untuk dikelilingi dengan tanda perjanjiannya. Pelangi itu ada di atas tahta surga. Memilih untuk dikelilingi dengan tanda perjanjiannya. Untuk tidak menghancurkan umatnya. Tahtanya dikelilingi oleh pelangi sebagai tanda perjanjian. Ya, tanda perjanjian. Jadi inilah hebatnya Allah kita. Mari kita mengikuti contoh dia. Mari kita ingat, jangan lagi kita memiliki pepatah nila setitik merusak susu sebelanga. Marilah kita, apapun mungkin orang lain salah kepada kita, suami atau istri, mari kita lihat, aduh, saya sudah lama bersahabat dengan dia. Persahabatan saya mungkin 20 tahun. Apalah artinya sakit hati yang dia buat mungkin 1, 2, 3 menit kepada saya. Ya, mari kita lihat, mari kita ingat perjanjian kita dengan suami atau istri kita. Ya, berapa banyak? Apalah artinya? Dia cuma bersalah mungkin 1, 2 kali dia tidak jujur pada kita dengan uang yang dia kirim mungkin untuk keluarga, dia tidak lapor-lapor. Tapi bagaimana dengan 20-an tahun, 30-an tahun? Dia selalu setia dengan kita. Mari kita mengingat perjanjian yang lebih lebih mengingat perjanjian daripada lebih mengingat dosa. Tapi poin berikutnya, pelangi ini kita diminta untuk mengingat pelangi. Tetapi mari kita lihat bahwa pelangi itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya ya. Dosa tidak berakhir di zaman apa ya? Nuh. Jadi kita tidak melihat Kita tidak melihat dosa itu apa? Berakhir di zaman Nuh. Saya sudah pernah bahas waktu lalu ya, bagaimana setelah Tuhan katakan setelah mereka keluar, sebelum mereka masuk ke dalam bahtera, bagaimana dikatakan dosa itu begitu hebat ada di dalam kehidupan umat-umat manusia. Dan setelah air bah sekalipun,
Setelah air bah sekalipun Tuhan katakan bahwa dosa itu tetap akan apa? Kejahatan itu tetap ada. Kejahatan itu tetap ada dalam diri umat-umatnya. Jadi dosa tidak berakhir di zaman Nuh. Dosa tidak berakhir. Pelangi dengan kata lain tidak mengakhiri keberadaan dosa. Pelangi tidak mengakhiri keberadaan dosa. Busur panah. Nah, ini poin yang lebih penting ya. Busur panah tidak lagi ditujukan kepada manusia. Busur panah sekarang ditujukan kepada anak Allah atau anak manusia. Ya, Yesus Kristus, Dia yang busur panah itu Allah gantung di mana? Allah gantung busur panah itu di apa? Digantung pada saat itu digantung di awan, dia di awan, ya, seperti kita sudah baca tadi. Itu dia bukan busurnya itu mengarah bukan ke bawah, saudara-saudara, tapi dia mengarah ke takhta Allah. Mengarah ke siapa? Ke anak Allah. Busur yang digantung oleh Allah itu busurnya itu mengarah ke anak Allah. Kenapa? Karena dialah yang akan ditikam oleh busur tersebut. Dialah. Wahyu 10 ayat 1 ya katakan tentang Yesus ya, berbicara tentang Yesus ya. Pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Itu dengan kata lain busur itu ada di atas kepalanya. Busur ada di atas kepalanya ya. Seperti apa ya? Seperti tahta duri yang dia harus apa? Dia harus terima. Itulah yang Yesus telah apa? Harus tanggung bagi saudara dan saya. Yesaya 53 ayat 5, ayat yang juga khotbah waktu sabat lalu saya bawakan juga ya. Yesaya 53 ayat 5 katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita diundang untuk mengingat pelangi. Baik sekali, tentu saja bagus sekali. Tapi mari pada saat yang bersamaan, kita juga tidak melupakan bahwa pelangi yang digantung Allah di awan itu sedang mengarah kepada siapa? Pada anaknya yang tunggal. Dan itulah sebabnya kita juga tidak harus melupakan selain pelangi, yang kita harus ingat juga adalah domba, anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia ini. Kiranya kedua hal ini, pelangi dan domba ini, tidak akan pernah kita lupakan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.